Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sibernika Isna Salsabila, NIM 2021-10126, kelas 2E PIAUD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kreativitas menurut teori psikoanalisis. Yang pertama, definisi teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Tokoh-tokoh teori psikoanalisis. Yang pertama, teori Sigmund Freud merupakan tokoh utama yang menganut pandangan bahwa kemampuan kreativitas merupakan ciri kepribadian utama yang menetap pada 5 tahun pertama kehidupan. Freud menjelaskan bahwa proses kreatif merupakan mekanisme pertahanan yang merupakan upaya tidak sadar untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Freud lebih lanjut menjelaskan bahwa orang yang didorong menjadi kreatif jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara langsung. Pada anak usia 4 tahun, timbul hasrat fisik terhadap orang tua dari jenis kelamin yang berbeda. Karena kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka menjadi sublimasi dari awal dari imajinasi. Sedangkan imajinasi merupakan sumber terbentuknya kreativitas. Chris, menurut teori ini, kecenderungan anak untuk berlatih ke perilaku pada tingkat perkembangan sebelumnya yang memberi kepuasan jika perilaku sekarang tidak berhasil, dan itu sering muncul dalam tindakan kreatif. Yang ketiga, teori Carl Jung. Menurut teori ini, alam ketidaksadaran amat penting bagi pemunculan kreativitas tingkat tinggi. Alam pikiran yang tidak disadari itu telah terbentuk dalam diri manusia yang telah lalu bersama pengalaman-pengalaman seluruh umat manusia. Dari pengalaman-pengalaman yang tidak disadari, ini timbul berbagai teori, karya baru, dan berbagai karya kreativitas lainnya sehingga manusia dapat mempertahankan keberadaannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun tidak ada kesepakatan di antara para ahli, dapat ditarik benang merah bahwa kreativitas itu menurut pandangan teori psikoanalisis muncul sebagai upaya merealisasikan kebutuhan psikologisnya karena kemampuan untuk menghasilkan produk kreatif sangat dipengaruhi pengalaman dan keterampilan yang dimiliki anak sebelumnya. Maka kepada anak harus diberikan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan sosial sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, bagaimana kreativitas menurut pandangan teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, tindakan kreativitas merupakan hasil dari mengatasi suatu masalah menjadi suatu keadaan yang menguntungkan. Pemecahan masalah itu merupakan hasil baik dari gagasan-gagasan yang disadari maupun yang tidak disadari, kemudian bercampur atau berinteraksi menjadi